Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita. Jadikanlah ibadah di rumah layaknya seperti ibadah di gereja. Biarlah hati kita bersukacita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Marilah kita berdiri. Kita meyakini bahwa ibadah online ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Tema khotbah hari ini adalah keluarga yang memahami firman. Paham seringkali dikaitkan dengan pengertian atau pengetahuan yang luas dan mendalam. Jadi paham tidak hanya sekedar tahu, orang yang tahu belum tentu paham. Orang yang tahu firman Tuhan belum tentu memahami maksud firman-Nya. Maka disinilah kita membutuhkan upaya untuk terus belajar dan mau diajar oleh firman-Nya. Banyak keluarga atau lebih tepatnya anggota-anggota keluarga tahu tentang firman Tuhan. Tahu bahwa harus bagaimana mengasihi, mengampuni, mengutamakan orang lain, dan semua yang baik-baik. Namun, pengetahuan itu tidak disertai dengan pemahaman tentang apa yang sesungguhnya Allah inginkan. Akibatnya, seringkali firman Tuhan itu hanya dipergunakan untuk menghakimi orang lain dan untuk keuntungan diri sendiri. Melalui tema khotbah keluarga yang memahami firman, kita sejenak merenungkan apa yang dimaksud dengan memahami firman itu dan bagaimana dampaknya bagi keluarga kalau kita memahami firman Tuhan dengan benar. Umat Tuhan, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian dari NKB 115, bait 1 dan 2, firman-Mu Tuhan adalah kebun. Datang ingin
jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi tambang yang permai dan bintang panduku. Saudara-saudara, saya mengajak kita hening sejenak. Tuhan menginginkan kita bukan hanya tahu, menghafal, atau fasih dalam berdebat tentang firman-Nya. Lebih dari itu, Ia menginginkan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara, kita merenungkan dengan jujur. Ada banyak pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Bagaimana kita harus mengasihi, memberikan pengampunan, menolong, menghargai orang, untuk tidak iri hati, sombong, dan menghakimi orang lain. Namun kita hanya berhenti pada sekedar tahu. Kita enggan dan bahkan tidak mau melakukannya meski terhadap anggota keluarga sendiri. Kita mirip dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Saduki yang selalu mencari-cari celah kesalahan, namun tidak mau berbenah diri. Padahal berulang kali suara Roh Kudus menegur kita agar menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Saudara-saudara, marilah kita datang kepada Tuhan, mengaku dan menyesali dosa-dosa kita. Saudara-saudara diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosanya secara pribadi. Ungkapkanlah pengakuan dosa kita dengan tulus dan jujur, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, tetapi yang terutama, kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah umat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari PKJ 265 bait 1 dan 2, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Ibu bapak sekalian, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan yang selalu menjaga, memelihara, Engkau yang memberkati dan mencukupkan setiap apa yang kami perlukan. Kami bersyukur pada saat ini Engkau izinkan kami kembali untuk beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Ketika tiba pada saat ini kami akan belajar dan diajar oleh firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami semua, membuka hati pikiran kami agar firman yang kami baca, yang kami dengar dan kami renungkan tidak hanya berhenti dalam pemahaman, melainkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau yang akan menolong setiap anak-anak-Mu yang pada hari ini membacakan bagian demi bagian firman-Mu, juga kami yang akan menanggapi dengan mendaraskan mazmur dan hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menguraikan firman ini dalam bentuk khotbah. Pakailah ini semua ya Bapa, dengan leluasa Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Berbicaralah sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Umat Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kitab Imamat pasal 19 ayat pertama sampai kedua, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku Tuhan, Allahmu kudus." Dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 18. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagialah setiap orang
yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagia yang mengerti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daun takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sedang ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang cenang. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela memanggil
membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, pembacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Matius. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai dengan 46. Saya akan membacakan untuk kita semua. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan
goyah. Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera buat kita semua, buat Anda yang di rumah, yang sekarang kita bersama-sama mengikuti ibadah online ini. Keluarga yang memahami firman, tentu firman Tuhan. Inilah tema yang akan kita gumuli beberapa menit ke depan. Memahami firman Tuhan. Saudara-saudara, saya kira kita semua sependapat bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa, manusia makhluk yang berakal budi, dan manusia adalah makhluk yang bertanya. Melalui pertanyaan, manusia mengenal banyak pengetahuan, mengenal kebenaran, memahami segala sesuatu. Oleh karena itu tak heran maka para pemikir-pemikir kuno zaman dulu, para ahli filsafat misalnya, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanya. Oleh karena itu mereka sangat umum dan terbiasa memakai metode bertanya untuk memperoleh pengetahuan, untuk memahami, mengerti kebenaran. Salah satu tokohnya adalah Sokrates misalnya. Ia sering kali berdialog, berdiskusi dengan murid-muridnya, dengan orang banyak, entah di pasar, entah di ruang kelas, menggunakan metode bertanya. Dengan bertanya, Sokrates dapat mengajar, dapat menggali lebih dalam tentang pengetahuan dan kebenaran itu. Tentu yang namanya dialog bukan hanya ia yang melulu harus didengar, tetapi ia memberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar orang yang diajak berdialog, diajak berdiskusi itu juga mengerti, menyampaikan sudut pandangnya, dan mereka juga sebetulnya akan menemukan bersama-sama, memperkaya pengetahuan dan kebenaran ini. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dialog artinya komunikasi dua arah yang benar-benar saling menghargai, saling melengkapi,
saling memperkaya oleh karena sudut pandang yang berbeda ini. Pertanyaan-pertanyaan yang dipergunakan adalah sebagai alat, sebagai metode untuk orang secara sadar berpartisipasi dan menemukan pengetahuan, menemukan kebenaran ini. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kalau kita cermati dari pembacaan Injil dari minggu-minggu yang lalu sampai dengan hari ini, para pemimpin Yahudi, diantaranya orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, juga menggunakan metode bertanya ketika mereka berdialog. Tepatnya sebenarnya bukan dialog, karena mereka tidak bersedia mendengarkan apalagi mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bukan sama sekali berangkat dari niat baik, dari ketidaktahuan mereka yang ingin tahu dan ingin memahami lebih dalam akan apa yang diinginkan oleh Allah dan kerajaan Allah itu. Bukan juga untuk mendengarkan dari sudut pandang Yesus yang sedang diajak diskusi itu. Melainkan pertanyaan-pertanyaan itu dirancang sedemikian rupa untuk menguji, untuk menjebak, bahkan menjatuhkan Yesus. Mereka bukan menunggu jawaban yang benar-benar dapat membangun iman mereka, wawasan mereka, melainkan mereka menanti jawaban yang keliru, jawaban yang salah. Di mana dengan jawaban yang salah itu mereka dapat menghakimi, lalu kemudian menjatuhkan vonis. Jawaban yang salah dari Yesus akan menjadi bahan untuk mereka memprovokasi, menghasut orang banyak agar dapat menyingkirkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bukankah juga metode-metode yang seperti ini sangat lazim juga ditiru oleh orang-orang modern? Mereka menunggu-nunggu kapan para pemimpin ini salah bicara, salah ngomong. Kapan orang-orang yang menjadi lawan politik mereka ini keliru di dalam menanggapi sesuatu, dan itu kemudian dijadikan serangan, dijadikan bahan untuk memprovokasi, untuk menghasut, lalu kemudian rakyat memberontak melawan. Saudara-saudara, ini adalah metode yang usang sebenarnya. Namun kalau kita lihat dalam bacaan-bacaan Injil yang beberapa minggu kita baca ini, sayangnya rancangan pertanyaan yang sedemikian rupa dipersiapkan itu, Yesus mengerti. Yesus tidak sebodoh yang mereka kira. Ia tahu niat busuk mereka. Ia memahami apa yang ada dalam lubuk hati mereka yang penuh kebencian itu. Saudara-saudara, adalah sebuah fakta mengherankan. Dalam banyak hal orang Farisi itu bertolak belakang dengan kaum Saduki. Misalnya saja tentang keyakinan kebangkitan sesudah kematian. Saudara-saudara, orang Saduki ini tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Namun Farisi meyakini, ahli-ahli Taurat pun demikian. Masalahnya kali ini, setelah Yesus membungkam orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan itu, yang seharusnya dengan ini orang Farisi ini sebetulnya dalam hal kebangkitan berpihak kepada Yesus. Nah, orang-orang Farisi ini malah terus berusaha memojokkan Yesus. Mereka bahu-membahu sepakat membungkam Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan itu. Lagi-lagi dalam konteks manusia modern ini juga masih terus dilakukan. Sebentar seorang itu jadi musuh, sebentar jadi kawan, tergantung kepentingannya. Politik mengatakan itu, tidak ada yang langgeng, tidak ada yang abadi, kecuali ya tadi itu kepentingan yang
ditonjolkan kepentingan sendiri. Hari ini bisa menjadi kawan, besok menjadi musuh. Ahli Taurat, orang Farisi mengecam juga Saduki yang tidak percaya kebangkitan. Tetapi ketika berhadapan dengan Yesus yang dianggap musuh bersama ini, mereka bahu-membahu. Mereka sepakat untuk terus mengejar Yesus ini. Saudara-saudara, salah seorang ahli Taurat itu bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Ini pertanyaan khas mereka, ahli Taurat dan orang Farisi ini. Mengapa? Mereka ahli hukum. Taurat sama dengan hukum itu. Ya, hukum Taurat adalah makanan sehari-hari mereka. Nah, saudara-saudara, mereka ahli dalam hal ini. Mereka hidup dalam adat istiadat nenek moyang mereka. Yang dimaksud dengan adat istiadat nenek moyang adalah penafsiran mereka atas Taurat Tuhan ini. Penjelasan-penjelasan terhadap beberapa ketetapan-ketetapan Taurat yang dipandang belum memberikan kejelasan atau aplikasi hidup yang mudah ini. Orang Farisi sangat dekat dengan hukum. Maka wajarlah kalau mereka bertanya tentang hukum mana yang paling utama di dalam Taurat ini. Jelaslah di sini bahwa pertanyaan mereka merupakan pertanyaan jebakan, merupakan bidang yang mereka kuasai. Artinya pertanyaan yang dimaksud bukan karena mereka tidak tahu tentang hukum yang terutama yang pertama itu, tetapi mereka menantikan, mereka menunggu jawaban yang keliru. Dan dengan jawaban yang keliru ini mereka berharap dapat memprovokasi, menghasut orang banyak untuk melawan, untuk menangkap Yesus. Saudara-saudara, Yesus tahu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menguji, menjebak, pertanyaan yang akan menjatuhkannya. Lalu Yesus menjawab pertanyaan itu dengan merujuk dua hukum yang paling utama. Yang terutama dan yang pertama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Saudara-saudara, hukum ini adalah bagian dari yang kita kenal sebagai Shema Israel, yang menjadi doa harian orang-orang Yahudi bahkan sampai hari ini, yang tercatat dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasih kepada Allah itu meliputi keutuhan hidup manusia. Apa keutuhan hidup manusia itu? Yaitu hatinya, jiwanya, akal budinya. Karena di dalam inilah kemudian manusia akan melahirkan sebuah tindakan, sebuah perbuatan. Saudara-saudara, oleh karena itu kasih kepada Allah merupakan kasih yang totalitas. Sebagaimana Allah juga yang sudah mengasihi manusia secara total. Allah tidak pernah mengasihi manusia setengah-setengah. Allah mengasihi sepenuhnya. Demikian pula manusia diharapkan untuk mengasihi Allah dengan totalitas, dengan sepenuhnya. Lalu perintah yang kedua, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Saudara-saudara, kita mengingat dalam Injil Matius, mengasihi sesama itu tidak hanya mencakup tentang atau orang sebangsa, tetapi juga mencakup musuh-musuh. Karena musuh-musuh itu juga adalah sesama manusia. Matius 5 ayat 43 sampai 45 menegaskan ini. Ukuran mengasihi itu adalah seperti engkau, seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Ini mencerminkan kaidah atau hukum emas, golden rule ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayatnya yang ke-12. Saudara-saudara, ini nyambung. Jadi mengasihi diri sendiri secara positif.
Lalu kemudian itulah jadi tolok ukur bagaimana Anda dan saya mengasihi orang lain. Kasih kepada sesama dikatakan Yesus, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia dan seterusnya ini. Itu artinya atau pada hakikatnya kasih kepada sesama tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada Allah. Ini sejalan dengan 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudara, ketika Anda dan saya mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya mencintai hukum-hukumnya, namun Anda dan saya gagal mengasihi orang yang dekat dengan kita, anggota keluarga kita, sesama kita, maka 1 Yohanes 4:20 itu mengatakan kita adalah pendusta. Omong kosong. Kalau manusia yang dilihat kita tidak bisa mencintai, lalu kemudian kita mengatakan saya mencintai Allah, Allah yang tidak dilihat. Dalam hukum yang terutama dan pertama ini, Yesus mensejajarkan dengan hukum kasih kepada sesama manusia ini. Inilah tantangan buat kita semua. Orang yang mengaku percaya pada Tuhan, orang yang mengaku beragama, murid-murid Kristus. Adakah dalam keluarga kita merasakan itu? Adalah hal yang mungkin dikatakan pembohong, pendusta kalau Anda mengatakan saya mau melayani Tuhan, tapi mengabaikan anggota keluarga. Kita menolak untuk mengasihi. Saudara-saudara, disinilah kedua hukum ini saling berkaitan. Bila kasih kepada Allah tidak diwujud nyatakan dalam tindakan cinta kepada sesama kita yang dikasihi oleh Allah itu sendiri, kasih kita kepada Allah menjadi cacat, menjadi tidak utuh, dan kita dikatakan sebagai orang yang berdusta. Dan bila kasih kita kepada sesama tidak dijiwai oleh kasih Allah, maka cinta kasih itu sulit bertahan di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan ini. Jadi mengasihi saudara-saudara kita, keluarga kita, sesama kita harus dimotivasi, harus bersumber dari kasih Allah itu yang diajarkan, yang diteladankan oleh Kristus. Karena dengan teladan itulah tidak pernah kering kasih itu. Bahkan di tengah-tengah krisis sekalipun kasih itu akan terus mengalir. Saudara-saudara, dengan jawaban ini kemudian Yesus menegaskan bahwa semua perintah dan peraturan lain tergantung pada perintah kasih yang utama, dalam arti semua tindakan kasih itu mesti diilhami oleh kasih yang ganda ini, yaitu kasih kepada Allah dan juga kasih kepada manusia. Kalau tidak demikian, maka seperti yang Paulus katakan, kita adalah gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Apalah artinya kalau tidak mempunyai kasih ini? Saudara-saudara, tampaknya dari jawaban Yesus itu orang-orang Farisi diam. Begitu pula dengan ahli-ahli Taurat. Dan kini Yesus balik bertanya. Ia mengajukan pertanyaan kepada mereka tentang apa pendapat mereka mengenai Mesias. Mereka menjawab bahwa Mesias adalah anak Daud. Yesus kemudian melanjutkan pertanyaannya lagi. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Mesias itu tuannya? Jika Mesias itu adalah tuan dari Daud, bagaimana mungkin dia itu adalah anak Daud? Untuk pertanyaan kedua ini tidak ada jawaban. Mereka bungkam. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Namun saudara-saudara, dengan ketidakadaan pertanyaan ini bukan berarti mereka berhenti untuk mencari-cari kesalahan Yesus, untuk mencari kesempatan
di mana dapat memprovokasi, menangkap dan mengenyahkan Yesus ini. Saudara-saudara, hari ini kita belajar dari tokoh-tokoh yang berjumpa, berdiskusi, berdebat dengan Yesus. Mereka bertanya, namun sayangnya bukan untuk memahami, melainkan untuk menguji dan menjatuhkan Yesus. Bukankah ada banyak di antara kita yang menggunakan pengetahuan atau akal budi hanya untuk kepuasan kebanggaan sendiri? Menonjolkan nih, aku bisa, aku tahu, aku berpengetahuan. Tetapi sedikit saja yang punya pemahaman, pengertian yang benar. Kita bangga kalau orang yang diajak diskusi dengan kita tidak berkutik, tidak bisa menjawab pertanyaan dari kita. Kita bangga dengan banyaknya pengetahuan yang ada pada kita, dan kemudian berhenti untuk memahami sungguh-sungguh kehendak Allah melalui firman-Nya. Ilustrasi perumpamaan yang dipakai Yesus banyak untuk menggambarkan orang yang bangga dengan pengetahuan, dengan hukum-hukum yang mereka kuasai. Namun akhirnya mereka tidak dapat bagian dalam kerajaan surga, karena hanya berhenti pada memperkaya pengetahuan ini. Saudara-saudara, apakah kita akan mengulang ini? Saya kira kita tidak perlu mengikuti contoh yang keliru. Mengetahui banyak hukum baik, memahami kedalaman isi Alkitab itu bagus, tapi itu semua akan menjadi sia-sia ketika kita tidak pernah mencoba untuk melakukannya. Saudara-saudara, contohlah yang baik. Pergunakanlah kesempatan yang ada untuk belajar mengetahui, belajar memahami dan mengerti kehendak Allah, dan kemudian melakukannya dalam hidup sehari-hari. Marilah dalam keluarga kita ciptakan suasana kondusif dalam belajar dan memahami firman Tuhan. Bila saja untuk kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan waktu, membutuhkan dana, fasilitas-fasilitas lain, kita tidak ragu-ragu untuk mengeluarkannya. Sudahkah kita melakukannya bersama-sama untuk memahami firman Allah, untuk mengerti dan berlatih bersama-sama melakukannya dalam keluarga kita? Berilah kesempatan untuk masing-masing anggota keluarga kita melakukan dan berbagi firman Tuhan. Dalam kondisi seperti inilah kita akan merasakan bahwa Tuhan benar-benar hadir di rumah kita, bahwa kerajaan surga tidak jauh, Ia ada di rumah Anda dan saya, di rumah kita. Kita akan merasakan kedamaian ketika kita memahami firman-Nya, lalu kemudian melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di dunia, ya Yesus
Umat Tuhan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan mengingatkan kami kembali, supaya kami terus belajar memahami, mengerti kehendak Bapa, agar kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, khususnya di keluarga kami masing-masing, agar kedamaian, damai sejahtera itu tidak hanya teori, tapi nyata hadir dalam keluarga kami, dan keluarga kami dapat menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia saat ini, khususnya di tengah-tengah krisis yang sedang melanda kami semua. Kami masih terus tetap berdoa untuk keadaan dunia ini. Kami bersyukur oleh karena ada titik terang bahwa vaksin yang ada telah disiapkan dan sedang didistribusikan. Biarlah penanganan ini berlangsung dengan baik. Tuhan memberikan hikmah bagi para pemimpin kami untuk mengutamakan, untuk mendahulukan mereka yang benar-benar memerlukan vaksin ini. Dan kami terus tetap berdoa agar vaksin ini digunakan efektif untuk mencegah virus COVID-19 ini. Kami juga terus berdoa untuk mereka yang masih dirawat, mereka yang masih pada saat ini membutuhkan pertolongan. Tuhan memberkati tim medis yang bekerja, Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, kesehatan. Kami juga berdoa untuk setiap kami di rumah kami masing-masing, khususnya yang pada saat ini menantikan pemulihan, menantikan kesembuhan. Tuhan dengarkanlah setiap seruan doa kami. Kami juga berdoa untuk setiap masalah kehidupan ekonomi, keuangan kami, keluarga kami. Tuhan yang kiranya menolong, memberkati. Di penghujung bulan keluarga ini, kami terus juga mengingat Bapa. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami keluarga-keluarga, dan biarlah kami terus berusaha untuk mengasihi, menyayangi keluarga kami ini, dengan terlebih dahulu kami mempraktikannya. Bapa di surga, kiranya apa-apa yang sudah boleh kami lakukan, khususnya secara gerejawi, boleh menolong kami dalam keluarga-keluarga kami terus bertumbuh. Tuhan, inilah doa-doa kami. Ampuni yang tidak seturut kehendak-Mu, biarlah yang terjadi rencana dan kehendak Bapa, karena itu yang terbaik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami.
Marilah kita menyiapkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 22 ayat 9 mengatakan, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita memberikan persembahan. Apa yang kita berikan sesungguhnya berasal dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita memberikannya dengan ungkapan syukur. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor rekening 680299340. Atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan di gereja. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari KJ 302 bait 1 sampai 3. Kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria kuberi padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Marilah kita membawa persembahan di dalam doa. Kami mengucap syukur oleh kasih setiamu ya Tuhan. Biarlah dalam setiap langkah kehidupan kami selalu mengingat rahmat-Mu itu. Jadikanlah kami juga saluran berkat untuk mereka yang hidup dalam keterbatasan dan kekurangan. Persembahan yang kami sampaikan kepadamu tidaklah seberapa, namun biarlah kami dapat belajar memberikannya dengan sukacita. Beri hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Umat Tuhan, marilah kita terus belajar firman Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk menambah pengetahuan saja, agar kita bisa mahir berdebat, bukan itu. Melainkan supaya memahami benar-benar apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Mari kita memuji Tuhan. Siapa yang berpegang? NKB 116 bait pertama, keempat, dan kelima. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya,
hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benang dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Kami tetap mengingatkan dalam keluarga kita untuk terus menjaga kesehatan kita, mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah terus-menerus diumumkan oleh pemerintah dan mungkin juga oleh banyak golongan. Saudara-saudara, pada minggu ini kita berakhir bulan keluarga. Namun bukan berarti perhatian kita terhadap keluarga kita menjadi kendor lagi, tidak. Melainkan bulan keluarga itu boleh menginspirasi kita untuk terus-menerus meningkatkan kualitas hubungan-hubungan dalam keluarga kita. Terima kasih untuk ibu bapak sekalian yang telah berpartisipasi baik dalam diskusi PA, lalu kemudian juga ada beberapa hal, misalnya lomba foto keluarga. Yang ini mungkin responnya gak terlalu banyak, tetapi diharapkan Anda dan saya, kita semua terus mengembangkan kebersamaan dalam keluarga kita. Baiklah, selamat melanjutkan aktivitas kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.